Yo semuanya, balik lagi bareng karena banyak banget yang antusias untuk gua lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battlefield The Heaven ini, maka gua bakalan lanjutin alur ceritanya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja kelanjutan alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang pergi sendirian ke dimensi lain. Saat ini, Xiaoyan muncul di dalam kehampaan yang gelap. Di ruangan ini ada fluktuasi energi besar yang dapat membuat seseorang kaisar pun tertekan. Untuk sesaat, bahkan kekuatan spiritual Xiaoyan ditarik olehnya. Xiaoyan segera duduk bersila dan menekan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan merasakan peningkatan dalam spiritualnya. Peningkatan ini membuatnya sadar bahwa ruangan ini seseorang kaisar saja bahkan tidak akan menjadi orang terkuat di tempat ini. Ruangan ini seperti tidak berujung, hanya terlihat satu bintang dari kejauhan saja. Ruangan ini benar-benar kehilangan konsep waktu. Bahkan kecepatan terbang Xiaoyan sebagai seorang kaisar terlihat sangatlah lambat di tempat ini. Setelah terbang beberapa saat, Xiaoyan dapat merasakan ada angin yang besar menghampirinya. Angin itu berisikan makhluk berukuran 100 meter tiba-tiba datang menyerang Xiaoyan. Au! Melihat makhluk itu, Xiaoyan terkejut dan berkata, "Sial, apa lagi ini?" ucap dari Xiaoyan. Makhluk besar itu lalu berkata, "Wow, ternyata seorang kaisar ya. Hidangan ini tidak buruk," ucap dari makhluk besar itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Memangnya kamu bisa mengalahkanku?" ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu membentuk segel tangan. Api di sekitarnya berubah menjadi lautan api yang berkumpul menjadi serangkaian naga api yang melayang di sekitar tubuhnya. Melihat naga api melilit tubuh Xiaoyan, makhluk besar itu berkata, "Setelah ribuan tahun, akhirnya aku bisa kembali bertemu dengan seorang kaisar. Aku ingin melihat seberapa banyak keahliannya yang bisa aku miliki," ucap dari makhluk besar itu. Lalu makhluk besar itu segera mengayunkan ekornya ke arah Xiaoyan. Angin yang menakutkan segera ditembakkan ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba seseorang pria tua muncul di depan Xiaoyan. Setelah itu pria tua itu langsung menghantamkan tinjunya ke arah angin yang mengarah ke arah Xiaoyan. Ya, buah. Xiaoyan lalu bergumam, "Jika tidak ada orang ini, aku pasti sudah mati," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Pria tua itu lalu berkata, "Oh, sepertinya benar. Ini ternyata memang benar-benar kamu. Dasar orang tua Xiao. Sialan, dia benar-benar merepotkan. Ada keluarganya yang datang sedang kesulitan tetapi dia tidak turun tangan kali ini," ucap pria tua itu. Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu dia lalu terkejut dan berkata, "Tunggu, apa maksudmu orang tua?" "Orang tua Xiao? Apakah di sana ada leluhurku? Tolonglah orang tua, bawa aku ke sana untuk melihat leluhurku jika memang ada," tanya dari Xiaoyan. "Kamu tidak perlu memintanya, karena leluhurmu lah yang telah memerintahkanku untuk menjemputmu kali ini. Sebaiknya kamu ikut aku," ucap pria tua itu. Pria tua itu segera mengayunkan lengannya dan celah spasial lalu terbuka. Pria tua itu pun segera memasuki celah spasial itu. Xiaoyan kemudian mengikutinya dari belakang. Pria itu bernama Kaisar Ming. Kemudian mereka berdua segera meninggalkan ruangan dan makhluk besar itu. Setelah Kaisar Ming dan Xiaoyan melangkah keluar dari celah spasial, terlihat hutan yang lebat di depan mereka berdua. Di sekitaran Xiaoyan saat ini terdapat bahan obat dan bunga yang penuh dengan aura dan aroma obat yang kuat. Sebagian besar bahan obat langka ini tidak pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Kemudian Xiaoyan segera mengambil beberapa bahan obat itu. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, Kaisar Ming lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan rumput itu?" tanya dari Kaisar Ming. Xiaoyan terdiam sejenak. Bahan obat yang sangat berharga ini di mata pria tua itu hanyalah sekelompok rumput. Kaisar Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo kita pergi," ucap dari Kaisar Ming. Mereka pun segera bergerak. Di perjalanan Xiaoyan, dia melihat tombak kristal ungu tidak jauh dari sana. Lalu Xiaoyan segera bertanya, "Apa itu?" tanya dari Xiaoyan. Kaisar Ming segera berteriak,
Nah, ayolah cepat. Apa gunanya pecahan batu seperti itu? Ucap dari Kaisar Ming. Mereka pun segera melanjutkan perjalanannya. Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan. Hutan ini terletak di pegunungan setan. Di antara pegunungan setan, gunung-gunung terhubung satu sama lainnya, menembus seluruh hutan, membagi seluruh hutan menjadi dua wilayah. Setelah puluhan ribu tahun, hutan ini hampir semuanya memiliki kehidupan. Xiaoyan yang penuh dengan keingintahuan segera menyebarkan persepsi spiritualnya ke seluruh hutan. Kaisar Ming yang mengetahui gerak-gerik Xiaoyan, dia lalu berkata, "Bocah ini memang cukup menarik," ucap Kaisar Ming di dalam hatinya. Kaisar Ming lalu berkata, "Singkirkan kekuatan spiritualmu di sini sangatlah berbahaya. Aku tahu kamu penasaran. Aku akan memberitahumu beberapa informasi kali ini," ucap dari Kaisar Ming. Kaisar Ming lalu mengulurkan tangannya. Seberkas cahaya ditembakkan kepada Xiaoyan. Sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke pikiran Xiaoyan saat ini. Perlahan Xiaoyan mulai memiliki pengalaman tentang benua ini. Benua ini adalah dunia di mana kaisar dipindahkan. Singkatnya, ini adalah benua kaisar. Dunia ini adalah milik Kaisar Dou. Hanya Kaisar Dou yang bisa bertahan dan tumbuh di dunia ini. Di benua kaisar, kaisar hanyalah ekstensi paling dasar. Kaisar dibagi menjadi 9 bintang. Setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap awal, tengah, akhir, dan puncak. Dan setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkatan. Pertama adalah primer, awal, menengah, dan lanjutan. Pencipta ruangan ini adalah Dou Qian. Saat mereka dalam perjalanan, tiba-tiba mereka lalu dihadang oleh sekelompok orang. Kelompok orang itu dipimpin oleh seorang kaisar juga. Kelompok orang itu segera menembakkan serangan ke arah Xiaoyan dan Kaisar Ming. Buar! Xiaoyan segera mengepalkan tangannya dan pedang Xuan pun muncul di tangannya. Saat Xiaoyan hendak menyerang kembali, tiba-tiba muncul 2 orang sosok di depan Xiaoyan. Kedua sosok itu segera menyerang kelompok yang menghadang Xiaoyan. Buar! Seseorang kaisar, pemimpin kelompok itu lalu berkata, "Sialan," ucap kaisar itu. Kaisar yang memimpin kelompok itu bernama Yi Ying. Kaisar Yi Ying kembali berkata, "Kaisar api, cepat atau lambat kamu akan aku tangkap," ucap dari Kaisar Yi Ying. Kaisar Yi Ying pun segera memimpin kelompoknya untuk pergi. Xiaoyan yang penuh dengan pertanyaan, dia hanya tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggu saja di sini," ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini Kaisar Ming berdiri di belakang kedua orang yang tiba-tiba muncul. Kaisar Ming lalu berkata, "Kalian berdua selalu mengikutiku. Apa kalian tidak punya kerjaan lain?" Ucap dari Kaisar Ming. Setelah itu lalu Kaisar Ming menunjuk Xiaoyan dan berkata, "Dia adalah satu-satunya kaisar yang bertarung di daratan yang sudah berusia ribuan tahun. Dia adalah anggota Xiao. Xiaoyan mereka berdua adalah muridku. Mereka baru saja dipromosikan menjadi kaisar bintang 2. Yun Feng dan Xiong Yuan," ucap dari Kaisar Ming. Xiaoyan lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Salam kedua senior," ucap dari Xiaoyan. Seseorang kaisar Xiaoyan yang sangat legendaris di benua Doki. Di sini udah kayak newbie dan murid baru, bro. Lanjut. Yun Feng lalu berkata, "Adik Xiaoyan, tidak perlu terlalu sopan," ucap dari Yun Feng. Kaisar Ming lalu berkata, "Xiaoyan, sepertinya keberadaanmu telah terungkap. Kita harus bergegas kembali," ucap dari Kaisar Ming. Lalu Kaisar Ming segera melemparkan batu aneh di tangannya dan cahaya tiba-tiba bergetar dan mereka berempat pun segera menghilang dari tempat itu. Lembah Tianming terletak di puncak gunung Dimai. Puncak gunung dibagi menjadi beberapa lapisan, yaitu Star Tranche, Bisincang, Aula Promosi, dan Istana Dogong. Ada 5 klan utama di Dishong, yaitu Xiao, Tianminggu, Extinction, Fantasy Demon, dan Yixiao. Pada saat ini ada beberapa sinar cahaya biru menyala di lembah Tianming. Kelompok Xiaoyan muncul di atas gunung. Saat mereka muncul, beberapa orang lalu bergegas mendekatinya. Orang-orang segera membungkuk ke arah Kaisar Ming. Kaisar Ming lalu berkata,
apakah ada sesuatu yang telah terjadi saat aku pergi? Tanya dari Kaisar Ming. Seseorang pria lalu berkata, leluhur, akhirnya ini telah menjadi konflik. Tetapi untungnya kekuatan musuh tidak terlalu kuat. Dengan bantuan penetua Xiao, musuh berhasil dipukul mundur. Di antara mereka ada klan Yi Jiao dan klan Phantom. Sisanya adalah beberapa kelompok kecil yang tidak menimbulkan ancaman bagi kita, ucap dari pria tua itu. Kaisar Ming lalu mengangguk dan berkata, Xiong Yuan, bawa Xiaoyan untuk berkeliling. Aku akan mengurus sesuatu dulu kali ini, ucap dari Kaisar Ming kepada Xiong Yuan. Xiong Yuan pun lalu mengangguk. Setelah itu, Kaisar Ming bersama 3 orang lainnya dan Yun Feng pun segera pergi. Xiong Yuan lalu berkata kepada Xiaoyan, ayo kita pergi, aku akan membawamu untuk mengunjungi beberapa tempat dan lembah Tianming, ucap dari Xiong Yuan. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, maafkan aku, sepertinya aku merepotkan senior kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xiong Yuan lalu mengangguk dan tersenyum. Mereka pun berjalan ke lembah Tianming. Setelah beberapa saat, mereka pun tiba di sebuah tempat bernama Xing Cai Tai. Di sana ada struktur platform bintang yang tergantung di udara. Xiong Yuan lalu berkata, ayo aku akan mengantarmu untuk melihat-lihat ini, ucap dari Xiong Yuan kepada Xiaoyan. Mereka pun perlahan terbang naik ke atas. Banyak orang duduk di platform bintang ini. Setiap orang memancarkan cahayanya masing-masing. Xiong Yuan melangkah ke platform bintang. Energi aneh tiba-tiba menembak ke arah langit. Dan kekuatan spiritual di tubuhnya pun melonjak. Xiong Yuan lalu berkata lagi, Xing Cai Tai adalah tempat bagi para murid lembah Tianming berlatih. Setiap murid memiliki tempatnya masing-masing. Orang luar tidak akan bisa memasukinya dengan mudah, ucap dari Xiong Yuan. Platform bintang dibagi menjadi 12 lapisan. Xiaoyan lalu berkata, saudara Xiong Yuan, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk? Aku tidak begitu mengerti keterampilan bertarung di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Xiong Yuan tersenyum. Dia pun menceritakan poin-poin utama kepada Xiaoyan. Setelah mendengar penjelasan Xiong Yuan, Xiaoyan berjalan sendirian untuk menyaksikan pemandangan Xing Cai Tai. Saat Xiaoyan berjalan, dia tidak memperhatikan langkahnya. Teriakan tiba-tiba terdengar. Hei nak, itu adalah tempatku. Keluar dari sini. Jika kamu melangkah lebih dekat lagi, aku akan mematahkan kakimu, ucap dari suara itu. Xiaoyan segera menyapu ke arah suara itu. Terlihat seorang pria muda di sana. Pria muda itu bernama Wu Yong. Kekuatannya telah mencapai pertengahan Kaisar Bintang 1. Xiaoyan tidak menghiraukan teriakan itu. Saat Xiaoyan hendak pergi, Wu Yong tiba-tiba berdiri. Dia kembali berteriak. Apakah kamu tidak mendengar kata-kataku? Ucap dari Wu Yong. Xiaoyan segera berbalik dan berkata, kenapa aku harus mendengarkanmu? Ucap dari Xiaoyan. Hei bocah, apakah kamu baru di sini? Sangat dilarang untuk menerobos tempat orang lain. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuanmu dulu ya, ucap dari Wu Yong. Xiaoyan mendengar itu, dia lalu berkata, bukankah di sini dilarang untuk bertarung? Ucap dari Xiaoyan. Ya, bukan di sini. Kita akan pergi ke suatu tempat. Ikut aku jika kamu punya kemampuan, ucap dari Wu Yong. Wu Yong pun memimpin Xiaoyan pergi ke suatu tempat. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di sebuah tempat ujian. Lapangan kompetisi besar muncul di depan Xiaoyan. Mereka berdua segera terbang dan mendarat di tengah lapangan kompetisi. Setelah mereka mendarat di tempat kompetisi, tanpa banyak bicara lagi, pertempuran yang sengit antar kaisar pun meletus di tempat itu. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Terima kasih semuanya dan terima kasih banyak yang udah mendukung channel ini dari awal sampai akhir, dan gue bertanya lagi. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.